Puji Tuhan, haleluya. Kami persilakan seluruh orang muda-mudi, haleluya, akan duduk dengan tenang. Dan kita bersyukur buat kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan. Kita bisa bersama-sama berhimpun, berkumpul di tempat ini memuji dan membesarkan nama Tuhan. Walaupun tadi di awal-awal jam ibadah hujan turun dengan luar biasa ya. Luar biasa ya, karena rumah Anis ada turunan begitu, jadi airnya penuh ya. Waduh, hujannya deras sekali, puji nama Tuhan ya. Lewat pertolongan Tuhan kita bersama-sama bisa berada di tempat ini. Terpujilah Tuhan dan berterima kasih kepada semua pengurus, baik koordinator hambanya Bapak Pendeta Petrus Heru, kepada ketua pemuda-pemudi dan stafnya buat kesempatan yang dipercayakan ini. Haleluya. Terimalah salam persekutuan dari kami, Philadelphia. Kasih persaudaraan. Philadelphia. Kasih persaudaraan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya kita akan menjadi kaum muda-mudi yang tetap bersemangat, maju terus ya, pantang mundur sekalipun memang banyaknya ya seperti bisa dibilang ujian ya. Kalau sedang ada ujian itu biasanya ya harap tenang, ada ujian ya. Harap tenang, ada ujian ya. Tadi juga sudah disaksikan oleh Jili ya. Memang ujian itu ya membutuhkan ketenangan ya. Ketenangan ya, memang ya begitulah. Apalagi situasi akhir zaman ya. Tetapi melalui janji firman-Nya ya kita percaya bahwa Dia sekali-kali tidak pernah membiarkan dan Dia sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Mari kita bersama-sama menemukan firman Tuhan yang tertulis di dalam Matius pasalnya yang ke-25. Matius pasal 25. Ya, Matius pasal 25 ayatnya yang ke-31 dan 32 ya. Ayatnya yang ke-31 dan 32 kita akan baca bersama-sama terlebih dahulu. Puji nama Tuhan. Mari kita baca Matius pasal 25 ayat 31 dan 32. 1, 2, 3 ya. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing ya. Puji nama Tuhan, seperti tema kita ya, tema kita, kitalah umat gembalaannya. Dan Mazmur pasal 23 katakan Tuhan adalah gembalaku. Tetapi pada peristiwa akhir zaman ya, peristiwa kedatangan Tuhan kali yang kedua yang disertai oleh malaikat-malaikatnya ya, malaikat-malaikatnya, dan peristiwa ini adalah peristiwa yang kedua ya, peristiwa yang kedua bahwa malaikat-malaikat Tuhan itu menyertai ya. Yang pertama itu pada saat waktu kelahirannya ya, bala tentara malaikat di surga bernyanyi gempita turun atas kelahiran sang putra ya, sang putra ya. Tetapi yang kedua adalah ya, yaitu juru selamat, anak domba Allah. Kemudian yang kedua bahwa itu juga memberitakan bahwa Yesus Kristus yang datang nanti kali yang kedua, Dia adalah pemimpin dan gembala. Ya, makanya di situ dikatakan Dia seperti seorang gembala memisahkan domba dan kambing, ya, domba dan kambing. Tetapi pada bagian lain kalau kita lihat lagi ya, kita lihat yaitu di Matius 13, kita lihat di Matius 13 ya. Kita temukan di Matius pasalnya yang ke-13.
Ya, Matius pasal 13 ayatnya yang ke-30. Ya, Matius pasal 13. Ya, Matius pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-30. Kita temukan ya, kita baca bersama Matius 13 ayat 30. 1, 2, 3 ya. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Jadi sama, jadi peristiwanya juga sama ya. Ada domba di sebelah kanan, ada kambing yang di sebelah kiri. Tetapi kemudian juga ada perumpamaan gambaran lain lagi di dalam Matius pasal 13. Ada lalang dan ada gandum. Kedua-duanya tumbuh bersama. Kedua-duanya tumbuh bersama. Begitu juga kambing dan domba. Ya, kambing dan domba juga akan tumbuh bersama. Kambing dan domba tumbuh bersama. Kambing dan domba kalau dalam orang biologi, ya, pelajaran biologi pasti teman-teman masih ingat, ordonya sama. Jadi ada ordo, ada spesies. Ordonya sama. Kambing dan domba, ya. Lalang dan gandum, itu ordonya mirip-mirip ya. Jadi bentuknya pun mirip-mirip. Jadi kalau kambing dan domba bentuknya mirip-mirip. Kemudian apa? Lalang dan gandum bentuknya juga hampir mirip-mirip. Hampir mirip-mirip ya. Begitu, hampir mirip-mirip. Jadi domba dan kambing hampir mirip-mirip. Lalang dan gandum hampir mirip-mirip. Tetapi perhatikan baik-baik, di sini artinya apa? Tuhan tidak pernah tertukar dalam menentukan nanti apa yang Tuhan ingin berikan kepada saya dan saudara. Kalau kita menjadi umat gembalaannya, berarti kalau menjadi umat gembalaannya berarti kita dianalogikan seperti seekor domba. Ya kan? Tuhan adalah gembalaku, ya kan? Raja Daud katakan begitu kan? Ya, ia membaringkan aku, ia menuntun. Itu kan seperti domba dikatakan. Daud itu seperti domba. Daud mengambil rupa, mengambil analogi seperti domba. Tuhan gembalanya, ya kan? Berarti Daud pun akan ditaruh Tuhan di sebelah kanan. Karena Daud itu apa? Domba, ya kan? Domba, Daud itu domba. Kemudian ada kambing, kemudian ada ilalang, mirip-mirip, ya, mirip-mirip. Kemudian ada juga apa? Gandum, bentuknya mirip-mirip. Tetapi mereka berdua berbeda. Kambing berbeda dengan domba, ilalang berbeda dengan gandum. Ya, ilalang berbeda dengan gandum. Kita lihat dulu ilalang ya, kita lihat dulu ilalang sebelum nanti kita lihat dengan domba dan kambing. Kita lihat dulu dengan ilalang. Ya, Matius pasal 13, kita lihat di ayatnya yang kedua, ya ayat 24-25 di atas ya. Matius 13 ayat 24-25, 1, 2, 3. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Benih yang baik, benih dari sorga. Ayat 25, tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah apa? Musuhnya menaburkan apa? Benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Jadi ada musuh kerajaan sorga. Musuhnya gembala. Ya, musuhnya gembala ikut menabur. Ya, musuhnya ya yang empunya kerajaan sorga ikut mana tadi. Tuhan menabur yang baik, di sini juga ada yang menabur yang tidak baik. Ya, menabur yang tidak baik. Nah, akhirnya apa yang ditabur itu kelihatan
Waktu jadi benih kelihatan nggak? Waktu jadi benih tidak kan waktu ditabur kan tidak kelihatan kan? Kan jatuh di tanah. Benih gandum ditabur, benih lalang tapi tidak kelihatan. Tapi saat nanti mereka mulai tumbuh, apalagi mulai masak, berbeda. Kalau bunganya hampir mirip. Bunga lalang dengan bunga gandum hampir mirip. Tetapi nanti gandum itu berisi bulir-bulir, ada isinya. Sedangkan kalau lalang tidak ada isinya, tidak ada buah, tidak menghasilkan apa-apa. Nah, itu kiranya bisa menjadi satu pelajaran yang indah, ya. Satu pelajaran yang indah. Kita tahu bahwa orang Israel itu adalah umat Tuhan. Ya, umat Tuhan, ya. Umat Tuhan itu bagaikan seperti domba. Ya, kenapa umat? Karena mereka mau melakukan perintah Tuhan. Ya. Benih Tuhan itulah firman, mau melakukan firman untuk menjadi umat, untuk menjadi domba, untuk menjadi gandum. Tetapi karena ini tidak berisi firman, kosong atau disebut ilalang. Ya, kita lihat dulu di dalam haleluya 2 Tawarikh, kita lihat. Ya. Oh, Ibrani, maaf ya. Ibrani dulu kita lihat. Oh, Mazmur, maaf. Mazmur pasalnya yang ke-78 sebentar ya. Mazmur dulu. Pasalnya yang ke-78, ya sudah kita ketemukan. Mazmur pasalnya yang ke-78, ayatnya yang ke-52. Atau kita baca ayat 51, boleh. 52, ya nanti kita tambah lagi ya. Kita lihat ya. Mazmur pasalnya yang ke-78, ayat 51, 52. 1, 2, 3 ya. Dibunuhnya semua anak sulung di Mesir. Itu berarti peristiwa apa? Peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Dibunuh semua anak sulung. Itu peristiwa tulah yang ke-10. Dibunuh. Lanjut. Kegagahan mereka yang pertama-tama di kemah-kemah Ham. Terus disuruhnya umatnya berangkat seperti domba-domba. Dipimpinnya mereka seperti kawanan hewan atau kawanan domba di padang gurun. Jadi orang Israel dituntun Tuhan, dibimbing Tuhan, dikeluarkan oleh Tuhan. Ya, salah satu seperti domba-domba. Begitu lemahnya domba sampai apa? Orang Mesir mengejar. Ya, orang Mesir mengejar, orang Israel tidak bisa memberikan perlawanan. Tuhan menggunakan apa? Laut Kolsom. Harusnya kan dilawan. Kalau orang Israel itu hebat, apa? Israel, ayo lawan. Pas orang Mesir maunya perang aja dulu. Tapi kan Tuhan nggak pakai cara itu. Tuhan tidak menggunakan cara itu, tetapi apa? Tuhan menggunakan ya laut Kolsom, laut Teberau, laut Merah. Untuk apa? Memerangi pasukan Mesir yang begitu besar. Bahkan jarak mereka itu sempat karena hampir malam, mereka dipisahkan oleh kegelapan yang sangat pekat. Jadi orang Mesir tidak bisa melihat orang Israel, padahal di depan hampir seperti itu. Karena Tuhan melindungi, Tuhan mau melepaskan orang Israel. Ya, saat mereka orang Israel sudah naik di seberang laut Teberau, bala pasukan tentara Mesir masuk, kemudian laut kembali ditutup oleh Tuhan. Ya, digembalakan oleh Tuhan begitu rupa, begitu hebat. Ya, begitu rupa, begitu hebat. Ya, begitu rupa, begitu hebat. Tetapi apa? Ada musuh yang menaburkan. Ya, menaburkan banyak hal-hal. Kita bisa lihat di dalam 1 Korintus pasal 10. Ya, kita lihat ini ya. 1 Korintus pasalnya yang ke-10 kita lihat ya. Ini ya banyak hal yang
ditaburkan oleh musuh, ya. Ya, itu kita bisa lihat ayat 6 kita baca 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-6. Ya, kita baca bersama 1, 2, 3 ya. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka berbuat. Turun ke bawah, yaitu banyak hal-hal yang jahat. Ya, hal-hal yang jahat yang ditaburkan. Yang ditaburkan tadi, ilalang tadi yang ditaburkan. Ditaburkan. Ya, benih oleh bangsa-bangsa lain. Ya, bangsa-bangsa lain yang ikut-ikut menaburkan benih. Ya. Ya, itu salah satunya Bani Korah. Ya, Bani Korah itu bukan orang Israel, tapi orang yang dalam perjalanan bangsa Israel ikut. Karena mereka mendengar cerita, oh nanti bangsa Israel akan masuk ke negeri yang berlimpah air susu dan madu. Jadi ada Bani Korah nih ikut. Nah, bangsa-bangsa lain itu mempengaruhi adat istiadat mereka, mempengaruhi orang Israel. Kultur mereka mempengaruhi. Makanya ada pepatah mengatakan, kalau bergaul, misalnya berteman dengan orang pedagang ikan, maka kita akan menjadi bau amis. Ya. Jadi firman Tuhan katakan pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya. Jadi ada yang menabur. Jadi kalian bisa baca, akhirnya turun ke bawah. Ayat 11 ya, termasuk di atasnya ada bersungut-sungut. Ya, di atasnya itu ayatnya yang ke-10, 1 Korintus pasal 10 ayat 10 itu salah satunya bersungut-sungut atau berbantah-bantah dan berbantah-bantah. Tapi kita baca saja ayatnya yang ke-11 ya. Ya, oke deh ayat 10 deh, ayat 10 dan 11. Ya, kita baca bersama 1 2 3 ya. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ayat 11, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jadi ini diperingatkan. Nanti pun pada akhirnya Tuhan saat dia datang kali yang kedua dia akan memisahkan domba dengan kambing. Domba dengan kambing. Ya, domba dengan kambing. Sekarang kita masuk kepada kambingnya, ya. Tadi ilalang. Ilalang itu berarti hasil taburan musuh. Musuh telah menabur benih yang tidak baik. Jadi perhatikan baik pergaulan, ya. Lingkungan bisa merusak. Hati-hati kepada seluruh kaum muda yang diberkati oleh Tuhan. Hati-hati, ya. Jadi jaga jarak, menjauh, ya. Hati-hati jangan, waduh ini kelihatannya nggak bisa. Yang ini berbahaya kalau sebab dia ini ngajaknya begini, begitu, A, B, C. Kalian harus bisa berani mengatakan tidak. Waduh, kayak iklan itu tuh yang biru. Ya, jadi katakan bukan. Jadi kalian memang harus, oh ya, kalian sudah dewasa, sudah dalam pergaulan-pergaulan ini di kantor tadi, ya. Baik yang kantor yang baru, kantor yang lama, ya, kalau Jili kantor yang baru, ya, yang kantor yang lama, ya kantor setengah lama, ya mungkin ada yang udah lama banget, ya kantor saya udah dikerja di situ di kantor lama banget misalnya ya gitu ya kan kantornya macam-macam nih kan kaum muda saya nggak bisa bilang ada yang baru, ada yang setengah baru, ada yang udah lama banget, ada yang udah jadul banget, jadi dari berdirinya perusahaan sampai sekarang masih di kantor situ juga ya bagus ya puji Tuhan ya kan itu jadi pergaulannya kan bisa lihat oh ada begini. Tapi kita lihat kambing ya kambing ini apa? Kambing ini kita lihat dulu di ini dulu Yehezkiel dulu ya Yehezkiel 34 kita lihat di Yehezkiel 34 ya Yehezkiel 34 Yehezkiel 34 ayatnya yang ke 17 dan 18 ya
Atau sampai dengan 19 bisa ya. Yeskiel pasal 34, 17, 18, 19. Agak panjang. Kita baca bersama 1, 2, 3 ya. Dan hai kamu domba-dombaku, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba dan di antara domba jantan dan. Nah ini yang pertama tadi kan digenapi kan. Yang di Matius tadi pasal 25, aku akan menjadi hakim. Baik antar domba, sesama domba, atau domba dan kambing. Makanya diberi perumpamaan disebut di situ dengan jelas domba jantan dan kambing jantan. Jadi biasanya apa nih? Kalau domba jantan dan kambing jantan bicara apa? Wilayah. Amin. Wilayah. Domba jantan, makanya dikatakan domba jantan dan kambing jantan. Aduh wilayah, biasanya kan sama-sama jantan. Kalau kalian nonton itu di Indovision, itu kan ada geografik itu. Yang entah ada binatang apa ya, ada ular, ada beruang ya kan. Nah itu kan, itu ada wilayah. Biasanya yang jantan akan berebut wilayah dan berebut betinanya biasanya. Tapi ini rupanya nih, wilayah ada zona yang dibatasi. Oh, domba di sebelah sini. Atau dengan kata lain, hei domba, kamu di sebelah kanan. Hai kambing, kamu ada di sebelah mana? Kiri. Jadi ada sesuatu yang Tuhan ini. Ya, apa itu? Kita lihat di ayat 18-nya. Ayat 18 kita baca bersama 1, 2, 3 ya. Apakah belum cukup bagimu bahwa kamu menghabiskan padang rumput yang terbaik? Berarti kambing rupanya ini serakah. Terus mesti pulalah kamu injak-injak padang rumput yang lain-lain dengan kakimu. Belum cukup bahwa kamu minum air yang jernih. Mesti pulakah yang tinggal itu kamu keruhkan dengan kakimu. Ya. Kemudian ayat 19. Apakah domba-dombaku seharusnya memakan rumput yang sudah diinjak-injak kakimu? Berarti kan Tuhan mengadakan begini. Hei kambing, kamu nginjek-injek. Kamu tidak kamu kok begitu? Sedangkan dombaku jadi makan yang hasil injek-injekan kamu. Kan begitu ya? Ya kan? Ayatnya yang ke-19 dikatakan begitu. Ya, kambing ini rupanya serakah. Mau menangnya sendiri. Ya, kambing ini apa? Serakah. Ya, mau menangnya sendiri. Tidak ada kambing, tidak ada Philadelphia. Ya. Kambing ini nggak kenal Philadelphia. Ya, kambing ini nggak kenal Philadelphia. Jelas Philadelphia itu hanya diucapkan di tengah-tengah penggembalaan. Iya kan? Salam Philadelphia, Philadelphia kan yang digembalakan, yang bisa tahu kan, kasih persaudaraan. Coba yang nggak digembalakan, nggak ngerti jawabnya apa. Ya, ini juga Philadelphia nih bagus juga. Nanti kalau kalian berkeluarga, punya anak, ya kasih tahu anaknya. Pasti pernah baca di medsos tentang penculikan anak, ya kan? Saat mau dijemput. Jadi salamnya kalau buat ini kodenya apa? Bapak mau jemput saya ya? Iya disuruh bapak kamu jemput saya. Passwordnya apa? Anaknya ngertinya Philadelphia. Kasih persaudaraan, berarti ini benar. Ya kan? Atau seperti nomor PIN, ya kan PIN-nya berapa. Tapi kan ini seperti begitu. Kan kalau kita dalam penggembalaan ini, dalam penggembalaan PMA, kan ditanya Philadelphia. Jawabnya apa? Kasih persaudaraan. Kalau ditanya kasih persaudaraan, Philadelphia. Itu ingat saya dulu film 6 jam di Jogja. Film 6 jam di Jogja. Gak pernah nonton kan, filmnya udah kebakar semua saudara ya. Itu Soeharto menyerang itu. Itu kodenya apa? Janur kuning. Nah makanya ada film Janur Kuning. Kodenya apa ini? Dari Jawa Barat, dari Jawa Timur kalau ketemu apa ya bisa tembak-tembakan kan. Kodenya apa? Janur kuning, merajut janur kuning. Wah luar biasa itu, begitu filmnya ya. Ya, tahu nggak sejarahnya 6 jam di Jogja? Wah jangan-jangan udah nggak tahu. Ya udah deh nggak cerita lagi deh. Ya nggak cerita lagi deh.
Ya, kita baca ayatnya yang ke-19, kita ulangi ya. Kita ulangi ayatnya 19, kita baca 1, 2, 3 ya. Apakah domba-dombaku seharusnya memakan rumput yang sudah diinjak-injak kakimu dan meminum air yang sudah dikeruhkan kakimu? Berarti kan itu pekerjaannya siapa? Yang menginjak-injak rumput, pekerjaannya siapa? Kambing. Pekerjaannya siapa yang mengeruhkan air? Kambing. Atau dengan kata lain, kalau ini diartikan kepada hal yang rohani, kambing ini membawa penyesatan. Mengapa kambing ini membawa penyesatan? Pengaruh penyesatan kita lihat dalam 2 Tawarikh 18 ayatnya ke-16. 2 Tawarikh ya. 2 Tawarikh 18. 2 Tawarikh 18 ayatnya yang ke-16. 2 Tawarikh 18 ayatnya yang ke-16. Mari kita lihat bersama-sama. Kita baca 2 Tawarikh 18 ayatnya yang ke-16. 1, 2, 3 ya. Lalu jawabnya, telah kulihat seluruh Israel bercerai-berai di gunung-gunung. Seperti apa? Kambing domba yang tidak mempunyai gembala. Sebab itu Tuhan berfirman, mereka ini tidak mempunyai Tuhan. Baiklah, masing-masing pulang ke rumah dengan selamat. Jadi sudah kelihatan bahwa kalau suka perpecahan, suka perceraian itu kan perpecahan, betul kan? Perceraian itu apa? Perpecahan. Itu artinya bukan umat yang digembalakan. Sebab kalau ciri-ciri umat yang digembalakan adanya kasih persaudaraan, mengamalkan kasih persaudaraan dengan tulus ikhlas. Itu 1 Petrus, di 1 Petrus ada. Ya. Jadi tidak digembalakan. Kambing itu enggak suka gembala. Makanya waktu Yesus datang nanti disertai malaikat dalam kemuliaannya, Yesus enggak kenal kambing. Karena memang tidak pernah kambing itu digembalakan. Domba yang digembalakan Yesus kenal. Kenapa kenal? Karena tertulis dalam Yohanes pasal 10. Kita temukan dulu Yohanes pasal 10 ya. Yohanes pasalnya yang ke-10. Ya. Ya. Yohanes pasal 10 ayat 4. Yohanes pasal 10 ayatnya yang keempat, apa katanya? Kita baca 1, 2, 3 ya. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka. Dan domba-domba itu apa? Mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Bapak Pendeta Petrus Heru ini katakan Edo. Makanya besok kalau punya anak kasih nama Edo. Edo itu mengenal suara, bukan mendengar doang. Oh, kalau mendengar berarti artinya apa? Tidak tuli, betul kan? Mendengar suara saya kan, artinya Anda tidak tuli. Tetapi kalau Anda mendengar suara saya dan Anda bisa mengatakan ini suara Kak Anis, berarti Anda bukan saja ya mendengar atau memiliki pendengaran, tetapi Anda juga memiliki hati. Oh iya, kenapa? Oh itu suara gembala saya. Kan disimpan di sini. Jadi oh itu suara gembala saya manggil. Ya kan? Ada saya di rumah, di kompleks saya di Wisma, itu kami kan punya anjing Dori. Tapi ada juga anjing mirip anjing kami namanya Ciko. Ini saksinya nih ya.
Sama bentuknya mirip. Ciko laki-laki, Dori anjing saya perempuan. Ya, kemarin kita yang melamar. Jadi karena Dori sudah kepengen, ya sudah kita datengin Ciko. Jadi kami sekeluarga melamar. Jadi diwakili oleh Yemima, Yoel, Eyang Bule melamar Ciko. Jadi ini kayak orang Padang ini. Wanitanya yang melamar laki-lakinya. Karena Cikonya sudah gak tahan. Akhirnya ini harus, ya namanya juga ini saya juga bingung. Mungkin yang tantenya yang punya Ciko itu kali, mari kita nikahkan. Jadi Ciko sama Dori dimasukin ke kamar mandi. Ditutup kamar mandinya. Ya ini sudah menikah. Ceritanya rame. Karena sudah dijodohin. Mau dijodohin sama si Shadow. Ada Shadow, anjingnya hitam. Yoel gak suka karena hitam, jelek, berindil-berindil. Oh jangan, jelek, Shadow jelek. Yang punya orang Batak, pendeta tapi. Ini memang anak-anak ini lucu. Mau dijodohin sama Sky. Tapi saya bilang Sky itu terlalu besar dan masih di bawah umur. Saya bilang, Sky itu anjingnya Bapak Pendeta Heru. Umurnya di bawah Dori, ya. Umurnya di bawah Dori. Saya badannya besar, terlalu berat. Dori tidak akan mampu, bisa mati dia. Yang itu jangan, jauh sudah. Tidak cocok. Dia cocoknya sama Ciko. Kalau sama Tofu ini enggak mau, karena Tofu sudah tidak boleh melihat wanita, dia hanya boleh melihat tembok. Ditaruhnya di atas Tofu. Tofu udah enggak boleh lihat wanita dia, hanya boleh lihat yang punya. Jadi begitu. Ya, aduh ini. Jadi mengenal suaranya ya. Bukan dikatakan mendengar suaranya, tapi kenapa dikatakan mengenal? Edo dengan melihat, ya. Dia melihat ini sesuatu yang berbeda, ya. Kambing dan domba. Memang kelihatannya boleh sama, kambing dan domba, tetapi ada karakter yang berbeda yang dimiliki. Tadi kalian tadi sudah belajar ya, ada karakter yang berbeda. Karakter umat Tuhan yang digembalakan dengan karakter sama manusia juga, yang dimaksud Tuhan Yesus ini bukan domba binatang itu atau kambing binatang itu, bukan, manusia juga. Tetapi yang satu adalah manusia yang mau digembalakan oleh Tuhan, yang mau menerima benih firman Tuhan, yang tidak mengeraskan hatinya. Sehingga pada ayatnya dalam Mazmur 95 ayatnya yang berikutnya, tema kita ayat 7. Pada hari ini, jikalau kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Ya. Jadi kalau orang yang bersungut-sungut dan berbantah-bantah itu adalah orang yang keras hati. Kalau kaum muda, ya saya juga dikoreksi oleh kebenaran firman Tuhan. Kalau saya bersungut-sungut, saya berbantah-bantah, itu menandakan bahwa saya ini adalah orang yang keras hati. Sehingga tidak bisa digembalakan. Kamu akan menjadi kambing nanti kalau Tuhan Yesus datang. Kalau kamu tidak bisa ditegur. Kalau kamu tidak bisa dinasehati. 1 Petrus katakan, kita lihat di dalam 1 Petrus. Ya haleluya, 1 Petrus pasal 2 katakan. Ya 1 Petrus pasal 2. Ya. 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-25. Ya. 1 Petrus pasalnya yang kedua. Ayatnya yang ke-25 kita baca 1 2 3 ya. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada apa? Gembala dan pemelihara jiwa. Jadi ya, kesesatan itu, ya, salah satu bentuk kesesatan itu adalah bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Tadi loh, 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-10. Bersungut-sungut mereka, ditewaskan Tuhan. Karena apa? Tuhan marah. Tuhan marah. Kamu sudah aku selamatkan, kamu sudah aku pelihara. Begitu kok, begitu. Kamu tidak mengenal betapa aku sanggup memelihara kamu. Yaitu tadi juga kesaksian yang luar biasa, ya, Jili.
Ya, aku sanggup memberi kamu pekerjaan. Wah, luar biasa ya kan. Minta pekerjaan kan, aku sanggup memberinya. Wah, udah diputar-putar bulan November katanya tadi ya kan. Akhirnya diterimanya bulan apa itu? Januari. Luar biasa, udah diputar-putar. Ya kan? Minta apa lagi? Ayo, minta apa lagi? Minta apa lagi? Minta apa lagi? Mintalah. Loh. Mintalah loh ya, mintalah ya. Galih sudah dapat, Teguh belum dapat. Loh, ya bener kan? Ini bener gak loh? Kalau salah bilang salah, Galih sudah dapat. Teguh, tetap berdiri teguh. Loh, belum dapat, tetap berdiri teguh. Kelihatannya gara-gara nama ini kelihatannya, gara-gara nama ini. Gara-gara nama ini masih belum dapat. Karena namanya Teguh, salah harusnya. Harus namanya Edo tadi ya kan. Edward gitu ya kan, harus namanya Edward. Gitu, cepat dapat. Namanya Teguh, berarti dites dulu apakah sesuai namanya Teguh atau ini ya kan. Iya, kalau Gali cocok ya kan. Gali lobang. Ya lagunya Mama suruh kerja terus jadi udah punya istri dia jadinya gal. Jadi begitu. Loh ini loh. Tuhan mau ini kan loh. Tuhan mau gembalakan. Gembalakan itu menuju yang baik. Ya, Kisah Para Rasul ya. Kisah Para Rasul pasal 17. Kisah Para Rasul ayatnya yang ke-17. Kisah Para Rasul pasal 17 ya. Ya. Ayatnya yang yang ke-31. Ini berkaitan dengan tadi yang kita baca pada Matius ayatnya yang ke-25. Ya, kita baca bersama-sama Kisah Para Rasul pasal 17 ayatnya yang ke-31. 1, 2, 3 ya. Karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Itu maksudnya menunjuk kepada Yesus. Yesus itu yang nanti akan menghakimi. Yesus itu yang akan memisahkan domba dengan kambing. Orang yang mau menerima firman-Nya, orang yang mau menerima bimbingannya, itu kan begitu kan. Tuhan adalah gembalaku, ia membawa ke rumput yang hijau. Tadi rumputnya diinjek-injek kambing. Ya, membawa aku ke air yang tenang, kambing lagi yang rusakin. Ya, tetapi itu Tuhan akan memisahkan nanti, biar itu nanti urusan Tuhan. Ya, itu urusan Tuhan. Kalian akan dipisahkan, kalian harus menjadi domba-domba gembalaannya. Dialah yang menjadi gembala kita. Yesus yang menjadi gembala kita. Ya, Yesus yang menjadi gembala kita. Gembala agung kita. Dia yang telah berkorban ya bagi saya dan saudara, memerdekakan kita, melepaskan kita dari maut. Ya, begitu rupa dia menuntun kita, ya membawa kita supaya kita diselamatkan. Itu tertulis dalam Ibrani, ya Ibrani 13. Ya. Ibrani pasalnya yang ke-13. Ya. Ayatnya yang ke-20. Ibrani pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-20. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Dialah gembala agung. Untuk itu mari bisa digembalakan. Digembalakan melalui apa? Suaranya. Suaranya itu apa? Firman. Ya, mari kepada kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semakin mendekat dalam penggembalaan. Saudara harus memiliki penggembalaan. Ya, saya tidak memaksa saudara
harus di tempat ini. Tetapi saudara secara pribadi yang menentukan bersama nanti pasangan saudara. Ya, pasangan saudara yang nanti akan diteguhkan dalam pemberkatan nikah. Dan nanti setelah nikah kalian menjadi pasangan suami istri, ya kalian juga harus digembalakan. Itu juga pilihan. Soalnya bukan berarti saya harus menentukan saudara harus di sini. Tapi saudara harus memiliki digembalakan. Supaya saudara terus dibimbing dalam firman. Ya, supaya saat dia nanti datang, saudara didapati menjadi domba yang akan Tuhan tempatkan di sebelah kanannya. Ya, tadi waktu rapat saya bincang-bincang dengan Bapak Siahaan dan Bapak Kiki. Ya, saya katakan kepada mereka, ya mungkin iman kita belumlah menjadi iman yang sempurna. Belum, ya keberadaan saya dan saudara atau kita belumlah menjadi sesuatu yang sangat baik di hadapan Tuhan. Tetapi ketahuilah saat Maranatha datang, Maranatha tiba, ya tiba waktu Maranatha, dia datang. Kita tidak memiliki iman yang salah. Iman kita tetap hanya kepada Yesus Gembala Agung kita. Jadi kita tidak sekalipun mungkin kita belum sempurna. Belumlah, ya masih banyak kekurangan di sana sini. Tetapi kita tidak salah dalam iman percaya kita, menaruh iman percaya. Saya hanya percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan Allah yang hidup, Juru Selamat, mempelai pria sorga yang akan datang kali yang kedua. Ya, kalau kita sudah tahu, ya siapa yang akan datang, ngapain kita pergi dengan yang lain? Ya kan? Betul kan? Kalau kita tahu bahwa Yesus itu, amin, yang akan datang kali yang kedua. Dia yang akan datang saat Maranatha. Kemudian dia yang sanggup berkuasa. Menyatakan kehendaknya atas saya dan saudara. Memelihara, membela, memelihara. Kenapa kita harus pergi dengan yang lain yang kita gak tahu juntrungannya. Ya, untuk itu kaum muda percaya kepada Tuhan. Terus percaya. Mau digembalakan melalui kebenaran firman-Nya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.